Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas mesin cuci dengan jenis top loading dari brand Polytron dengan seri PAW9028Y. Seperti apa detailnya? Check it out. Feel bad decisions. Ain't nothing but the lifestyle, sweet baby. I ain't stopping now. The whole world gonna pay me. Yeah, the whole squad with me. Dripping like a tsunami. Splash. My body looking frosty. Ain't nobody can stop me. No way. Foreign car whipping us a whole. Oke, mari kita review. Dari tampilannya aja, buat saya ini tuh sangat elegan ya. Ditambah lagi dengan si pintunya ini bikin saya salfok banget. Jadi pintunya ini dia menggunakan tempered glass, bisa kelihatan. Nah, tempered glass ini berfungsi untuk pertama menambah ketahanan. Jadi dia banding dengan kaca-kaca lainnya, tempered glass ini jauh lebih awet atau jauh lebih kokoh lah. Nah, selain itu, dia juga karena menggunakan tempered glass bukan PVC yang kan biasanya pakai PVC transparan tuh. Nah, dia jadi gampang untuk kayak terciprat air, gampang airnya tuh gampang turun gitu. Jadinya kita bisa benar-benar ngeliat cuciannya itu bekerjanya dengan jelas. Nah, selain itu, mumpung kita lagi bahas soal pintunya nih, jadi dia juga sudah auto break door. Jadinya nggak ada lagi tuh kalau misalkan pintunya jatuh karena nggak sengaja tiba-tiba ada bunyi gedubrak. Nah, itu nggak ada lagi karena dia sudah otomatis untuk menutupnya secara perlahan gitu. Nah, oke, kita langsung aja lihat di bagian modulnya nih. Ini adalah bagian dari kontrol panelnya. Jadi di sini tempat kita untuk setting-setting atau atur-atur kalau mesin cuci ini tuh mau bekerjanya seperti apa. Contohnya, kalau saya biasanya nyebutnya dibagi dua sih. Jadi di sini untuk panel kontrol manualnya. Nah, di sini untuk otomatis ya. Jadi kalau manual itu kita bisa atur kayak contohnya berapa lama pencuciannya, terus airnya mau seberapa banyak dengan water levelnya. Lalu ada lagi untuk kayak berapa lama untuk pengeringannya. Itu semua kita bisa atur tuh di situ. Atau mau pakai cara yang lebih cepat lagi gitu, ada semi yang otomatis. Jadi udah disediain oleh Polytron beberapa mode yang kayak contohnya mode hijab. Berarti kan kalau hijab dominan biasanya kainnya lembut kan. Nah, itu ada pengaturannya di sini otomatis. Jadi tinggal kita pilih modenya lalu kita pencet start. Nah, itu semua udah otomatis dia yang ngatur sendiri. Nah, oke, kita lanjut aja ke bagian dalamnya. Seperti apa sih bagian dalamnya? Yang paling kelihatan yang pertama udah pasti tempered glassnya ini yang paling saya kagumin. Yang kedua adalah di sini ada di bagian sini itu tempat untuk menaruh sabunnya. Nah, kalau si Polytron sendiri itu menyebutnya adalah aroma boost atau turbo mix. Jadi di sini kalau saya lepas dia itu tempat deterjennya itu ada baling-baling blade-nya. Jadi nanti mekanismenya adalah air akan turun dari atas, lalu si deterjennya itu akan ke aduk otomatis dan si pengharumnya juga, softenernya juga akan tercampur otomatis, nanti akan dibuang. Jadi diaduk dulu baru nanti dirilis supaya masuk ke drumnya ini. Nah, itu menyebabkan kan biasanya kalau deterjen itu ada yang larutnya cepat, ada yang lama. Nah, jadi sisa-sisa deterjen itu kadang-kadang suka masih banyak nih di tempat deterjen ini. Nah, itu menghindari seperti itu. Jadinya kalau si unit yang ini, deterjen yang kita taruh di situ otomatis masuk semua ke bagian si pencuciannya atau bisa dibilang digunakan oleh pencuciannya. Nah, gak cuma itu. Misalkan nih softenernya itu masih kurang wangi, di sini juga disediain untuk tempat penampungan pengharumnya. Ini dia. Nah, di sini kita bisa taruh pengharumnya supaya dimasukin ke dalam sini. Jadinya pakaian kita bisa jadi jauh lebih harum lagi. Oke. Lanjut ke bagian yang paling intinya adalah drumnya. Nah, drumnya ini bentuknya itu kayak sarang lebah atau honeybee. Nah, ini menyebabkan gesekan tambahan untuk si pakaiannya tersebut. Jadinya pakaiannya itu jauh lebih bersih lagi. Jadi ditabrakan ke sini serat-seratnya otomatis nanti noda-nodanya terangkat dan tercampur oleh air. Nah, di sini kalau diperhatiin itu ada seperti tempat filter. Nah, ini bisa dicopot dengan cara diklik aja kayak gini. Lalu kita bisa lihat. Nah, dalamnya tuh seperti ini. Nah, kalau mau dibuka tuh tinggal dipencet aja dan tada. Di sini biasanya tempat terkumpulnya residu-residu hasil pencucian. Nah, ngumpul nih di sini semuanya. Biasanya bulu-bulu atau serat-serat kain yang kepotong terus ke bawah ke sini. Nah, itu semuanya tercampur sini. Ini wajib banget dihimbau untuk para customer untuk rutin ngelakuin pencuciannya. Kenapa? Karena kalau misalkan tersimpan cukup lama nantinya bisa jadi bau, nanti pakaian yang udah bersih malah jadi bau. Untuk masangnya gampang, tinggal didorong aja, udah easy release gitu. Nah,
Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini ada untuk inlet untuk airnya. Nah, si unit ini sendiri udah dilengkapi oleh zero pressure intake air. Nah, itu adalah mekanisme di mana kan banyak tuh customer kita yang keran air, supply airnya itu kecil lah, nggak bertekanan. Nah, unit ini itu bisa mengakalinya dengan cara kalau airnya masih jalan tapi kecil pressure-nya, dia masih mau menampung. Bedanya adalah dia cukup agak lama aja untuk supaya airnya mencapai di level yang kita setting gitu. Jadinya nggak perlu untuk pressure tambahan untuk airnya. Karena kalau perlu pressure tambahan kan otomatis perlu pakai pompa booster kan. Nah, itu menambah budget lagi buat customer. Jadinya kalau buat customer yang nggak punya pompa booster, ini cocok banget unit ini. Oke, paling itu aja untuk fitur-fiturnya. Saya akan kasih lihat kelengkapannya apa aja yang didapat dari si unit ini. Yang pertama adalah manual book, udah pasti. Lalu yang kedua ada di tas untuk peletakan kayak hijab atau pakaian-pakaian dalam, underwear kayak gitu. Semuanya bisa dimasukin ke sini. Kenapa harus dimasukin ke sini? Karena mayoritas pakaian-pakaian itu kan kayak contohnya pakaian dalam itu cenderung kalau dicampur nantinya akan mudah rusak atau melar kegiatannya sih. Nah, kalau dicampur di sini, otomatis dia menjadi satu kesatuan. Nah, itu jadi jauh lebih awet lagi. Kita lanjut ke bagian drainasenya. Jadi udah disediain kalau ada si pipa pembuangannya. Nah, ujung yang ini itu untuk di ujung keluarnya. Nah, untuk ke unitnya itu pakai yang ini. Cara pasangnya cukup tinggal didorong aja di pipa sini, kayak seperti ini, dan selesai. Nah, kalau ini nggak kepake, itu bisa dicantol di bagian sini, di bagian belakang. Udah, jadinya jauh lebih rapi. Nah, tapi tolong dihimbau untuk ke customer, jangan pernah lupa untuk ngelepas si drainnya ini. Kenapa? Karena kalau lupa, nanti airnya nggak kebuang, karena jalurnya cuma satu tuh lewat si drain ini. Jadinya pastiin untuk dilepas aja, atau bahkan mungkin nggak usah dicantol, cukup dibiarin keluar aja, dilepas, itu lebih aman. Jadi kalau customer lupa, nah jadinya bajunya nggak kelamaan kerendamnya gitu. Oke, kita lanjut ke inlet airnya atau intake airnya. Nah, di sini ada dua ujung yang ini itu untuk ke unitnya. Pasangnya cukup tinggal kita sejajarkan lalu putar seperti ini sampai dia benar-benar kencang, wajib banget kencang. Lalu yang ini itu terkoneksi ke keran. Caranya untuk ngerilisnya biar kita gampang untuk masangnya ke keran, ini cukup ditekan lalu ditarik ke bawah dan copot. Nantinya baru tinggal kita pakai obeng plus, kita kendorin semuanya, lalu kita pasang ke kerannya. Habis itu baru kita kencengin lagi. Jangan dipasang dulu ke sini, kita pastiin dulu tekanannya itu bikin bocor ini atau enggak. Karena kalau bocor jangan, mendingan pindah tempat atau ganti kerannya. Kenapa? Karena kalau misalkan ini sampai bocor, nanti unitnya bisa error, atau bahkan nanti customer bisa kebanjiran di rumahnya. Nah, jadinya pastiin dulu ini kita tahan kayak gini. Kalau dia beneran nggak bocor, berarti oke. Kita bisa langsung pasang. Cara pasangnya tinggal ditekan ke bawah, masukin sampai dia bunyi klik, selesai. Beres. Unit udah bisa kita nyalain gitu. Oke, cara pasang sudah, lalu aksesoris yang didapat juga udah. Paling buat ke himbauan ke para teknisi di sana. Oke, kali ini saya akan menginfokan beberapa kode error yang mungkin aja akan terjadi saat pengoperasian atau saat penginstalasian saat pertama kali. Salah satu contohnya adalah S1 yang akan tampil di monitor sini. Itu dia adalah saat si unit ini sudah dipencet start, tapi pintunya ini tidak tertutup dengan rapat atau masih terbuka. Dia akan menampilkan S1. Untuk solusinya ya tinggal ditutup aja. Lalu ada E2, pakaian tidak merata atau posisinya unit miring. Jadi saat tadi yang seperti saya bilang, kalau unit ini tidak sejajar, dia bisa menampilkan kode error, yaitu E2 tadi. Nah, solusinya adalah perbaiki untuk kedudukannya atau perbaiki si pakaian di dalamnya, jangan sampai terlalu miring ke sebelah. Gitu. Lalu E3, supply air itu tidak mencukupi untuk water levelnya selama 6 jam. Tadi kan saya sudah sempat bilang kalau tekanan airnya itu tidak perlu yang terlalu besar. Nah, tapi di sini dia dikasih batas waktu sampai 6 jam. Kalau sampai 6 jam itu level dari airnya yang kita setting tidak tercapai, dia akan menampilkan kode error yaitu E3. Caranya cukup dengan meresetnya atau dimatiin aja terus nyalain lagi dan itu udah normal lagi. Tapi biasanya kalau supply airnya terganggu, itu salah satu contohnya adalah di inlet ini ada
seperti filter, dia kayak jaring-jaring. Nah itu tolong dihimbau ke customernya untuk selalu rutin diperiksa, apalagi kalau misalnya kotor ya dicuci aja, disemprot aja, itu kok gampang. Jadi tinggal dicopot intake airnya seperti ini, lalu ditarik filternya. Nah nanti mungkin butuh sedikit alat, yaitu menggunakan tang karena agak sedikit dalam untuk filternya. Habis itu dibersihin. Oke, kita lanjut ke E4-nya, yaitu air tidak dapat keluar dari saluran pembuangan selama 5 menit. Nah, untuk drainnya, kan biasanya kita cantolin di bagian belakang seperti ini. Itu wajib banget kita jajarin, lurusin. Kenapa? Karena kalau sampai dia tetap di atas, otomatis air di dalam kan nggak bisa keluar. Nah, kalau sampai 5 menit dia nggak keluar, nah itu dia akan nampilin kode error, yaitu E4. Nah, atau yang selanjutnya adalah E5, yaitu air terlalu berlebihan dari water level yang kita sudah tentukan. Nanti dia akan tampil tuh E5. Solusinya adalah tinggal kita kuras aja, atau kita pencet di pengurasan. Nanti air akan keluar, otomatis sistemnya akan kembali normal lagi. Oke, paling itu aja untuk kode errornya. Jangan lupa untuk selalu kasih jarak unitnya. Intinya jangan sampai terlalu mepet, apalagi ke bagian belakangnya juga. Kenapa? Karena dia kan punya motor, otomatis motornya itu kalau saat bekerja dia akan mengeluarkan hawa panas. Nah, jangan sampai hawa panasnya itu nggak keluar. Kenapa? Nanti bisa ngerusak motornya tersebut. Jadi kasih jarak supaya dia tetap udara panasnya bisa bersirkulasi, jadinya motornya bisa jadi lebih awet. Dan juga pastiin untuk kesejajaran kakinya itu dia bisa di-adjust, ada 4 kaki. Nah itu bisa di-adjust semua supaya kakinya itu berpijak, benar-benar berpijak, unitnya nggak goyang-goyang. Karena kalau dia goyang, nanti saat beroperasi unitnya ini bisa jalan-jalan atau bahkan bisa mengeluarkan suara yang bising. Dan gak cuma itu, karena dia sistemnya motor, otomatis kalau motornya ikutan goyang-goyang, nantinya bisa jadi malah rusak. Oke, paling itu aja pesan-pesan dari saya, and bye-bye.